Ayat yang lain lagi, Yesaya pasal 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Yesaya pasal 9 ayat 5. Ayat yang lain lagi, pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Yesaya pasal 25 ayat 9. Jadi Yesus Kristus yang mau datang, tetapi Nabi Yesaya telah bernubuat bahwa sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan supaya kita diselamatkan. Bahkan Yesus Kristus yang mau datang, berarti Yesus Kristus itu adalah Allah. Ayat yang lain lagi, Yesaya pasal 28 ayat 16. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, sesungguhnya Aku meletakkan sebagai dasar di Sion sebuah batu, batu yang teruji, sebuah batu penjuru yang mahal, suatu dasar yang teguh. Siapa yang percaya tidak akan gelisah. Yesaya pasal 28 ayat 16. Inilah dasar ayat-ayat yang dipakai oleh orang Kristen sebagai dasar bahwa kalau kita percaya kepada Yesus Kristus, kita tidak akan binasa, karena sesungguhnya Dia adalah firman Allah dan roh Allah itu sendiri, dan Dia juga seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan menjadi hakim yang adil, tegak dan lurus pada akhir zaman. Ayat yang lain lagi, katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu, mata orang-orang buta akan dicelikan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan lompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Yesaya pasal 35 ayat 4 sampai 5. Ini Yesus Kristus yang mau datang, tetapi Nabi Yesaya telah bernubuat bahwa lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Kan Yesus Kristus yang mau datang, tetapi dalam ayat ini dikatakan bahwa Ia sendiri, Allah sendiri yang datang menyelamatkan kamu. Ayat yang lain lagi, Yesaya pasal 40 ayat 9 sampai 10. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat. Nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat, itu Allahmu. Lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya Ia berkuasa. Yesaya pasal 40 ayat 9 sampai 10. Dalam ayat ini dikatakan bahwa lihat, itu Allahmu. Berarti Yesus Kristus adalah Allah, kan Yesus Kristus yang datang. Tetapi dalam ayat ini dikatakan, lihat, itu Allahmu. Lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya Ia berkuasa. Ini adalah nubuat yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Ayat-ayat ini bukan hanya orang Kristen saja yang mencatat dalam Alkitab, tetapi orang Israel, orang Yahudi, mereka pun memiliki ayat-ayat ini. Mereka pun memiliki nubuat-nubuat Nabi Yesaya. Sehingga kalau orang Islam mengatakan bahwa Alkitab sudah dirubah, saya rasa itu adalah suatu pembualan yang tidak ada arti. Karena kalau orang Kristen berani mengubah ayat-ayat ini, maka orang Israel akan marah besar.
Bukan hanya Alkitab saja yang mengatakan Yesus Kristus adalah Allah, tetapi Al-Quran pun mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah Allah. Berikut adalah buktinya. Quran Surat At-Tin pasal 4 ayat 8. Bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya? Dalam ayat ini mau dikatakan bahwa Allah adalah hakim yang seadil-adilnya. Tetapi dalam ayat lain, hadis Sahih Muslim nomor 127 dan hadis Sahih Bukhari nomor 1090 mengatakan demikian. Demi Allah yang jiwaku di tangannya, kata Muhammad, sesungguhnya telah dekat masanya, Isa anak Maryam akan turun di tengah-tengah kamu. Dia akan menjadi hakim yang tegak, adil, dan lurus. Dalam surat At-Tin dikatakan Allah adalah hakim yang seadil-adilnya, tetapi dalam ayat lain dikatakan Isa Al-Masih adalah hakim yang adil, tegak, dan lurus. Ayat yang lain lagi, Quran Surat Luqman ayat 31, pasal 31 ayat 34, sesungguhnya Allah hanya pada sisinya sajalah pengetahuan hari kiamat itu. Dalam ayat ini mau dikatakan bahwa hanya Allah yang mengetahui tentang hari kiamat. Tetapi dalam ayat lain, Quran Surat As-Zukhruf pasal 43 ayat 61 mengatakan demikian. Dan sesungguhnya Isa benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat, dan jangan ragu-ragu tentang hari kiamat itu, dan ikutlah aku, inilah jalan yang lurus. Dalam Islam, surat Al-Fatihah, orang Islam setiap harinya mengucapkan doa itu, dan di situ orang Islam selalu meminta supaya ditunjukkan kepada jalan yang lurus, dan jawabannya adalah ini. Dan sesungguhnya Isa benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat, dan jangan ragu-ragu tentang hari kiamat itu, dan ikutlah aku, inilah jalan yang lurus. Al-Quran saja mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah Allah. Pertanyaannya adalah, mengapa si Mokoginta seperti orang buta? Si Mokoginta tidak memahami Al-Quran. Dia memiliki tanda hitam di dahi. Untuk itukah dia masuk agama Islam? Fakta tentang Yesus Kristus menurut Al-Quran. Yang pertama, Isa Al-Masih adalah roh Allah. Yang kedua, Isa Al-Masih adalah firman Allah atau kalamnya Allah. Yang ketiga, Isa Al-Masih adalah terkemuka di dunia dan di akhirat. Yang keempat, Isa Al-Masih hakim yang adil, tegak, dan lurus. Yang kelima, Isa Al-Masih mengetahui tentang hari kiamat. Yang keenam, Isa Al-Masih bisa menciptakan burung. Telah kita ketahui bahwa Yesus Kristus adalah firman Allah dan roh Allah. Lalu apa yang dikatakan Al-Quran tentang para pengikutnya? Oleh karena itu, perhatikan ayat berikut ini. Quran Surat Ali Imran pasal 3 ayat 55. Hai Isa, sesungguhnya aku akan menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu dan mengangkat kamu kepadaku, serta membersihkan kamu dari orang-orang kafir dan menjadikan orang-orang yang mengikuti kamu di atas orang-orang kafir hingga hari kiamat. Jadi pengikutnya Isa Al-Masih berada di atas orang-orang kafir hingga hari kiamat menurut Quran Surat Ali Imran pasal 3 ayat 55. Pertanyaannya adalah, kalau pengikutnya Isa Al-Masih berada di atas orang-orang kafir hingga hari kiamat, ingat, bukan 1000 tahun, bukan 1.000.000 tahun, tetapi dikatakan hingga hari kiamat. Pertanyaannya adalah, siapakah orang kafir yang dimaksud dalam ayat ini? Saya harap Ustadz Mokoginta dan Ustadz Nabawan menjawab pertanyaan ini. Terima kasih. Bersambung.